ahlaka man kana qablakum. Sekarang ini umat Islam di Indonesia kan bertengkar kan, pilek pilpres. Coba saya tanya, itu kira-kira pertengkaran karena akidah apa karena dunia? Dunia semua itu, bukan karena akidah. Jadi ya karena uang lah. Lalu kenapa kiai ini? Nah, itu kan kiai pemain memang. Yang kasihan ini yang orang-orang awam, yang dia gak dapat apa, membela-bela orang yang pemain. Akhirnya merusak agamanya karena membela dunia yang dicari orang lain. Na'udzubillah min. Makanya di zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini, di dalam hadis dikatakan al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayyah. Beribadah pada masa-masa fitnah pahalanya seperti hijrah kepadaku, kata Rasulullah. Lebih baik ibadah memang, gak usah dengar, gak usah ikut-ikut. Kecuali kita ini mendiam-diamkan. Saya kemana-mana ceramah, sudahlah, jangan bertengkar soal politik, gak usah. Karena itu urusan dunia, bukan urusan agama. Kita ini kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira itu. Dan memang yang menjadi sumber pertengkaran ini tokoh-tokoh. Di akhir zaman memang sumbernya fitnah itu para ulama. Sumber kerusakan itu para ulama, bukan orang awam. Karenanya lebih baik banyak diam sekarang ini, kecuali hanya menjaga masyarakat. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, NU garis lurus. Tahun 2015 saya ada undangan ke Batam. Pas belum acara, pengurus PCNU tanya, Pak Yai, apa hubungan Pak Kiai dengan NU garis lurus? Loh, apa NU garis lurus itu? Lah ini di internet ini ada, nama Pak Yai ada. Nah, saya itu baru tahu sekarang. Saya ini belum tahu sudah dianggap jadi ketuanya. Karena sekarang ini zaman internet. Awalnya begitu, kita nggak tahu. Lama-lama karena kita dibilang ketuanya, ya sudah, ya wis, saya nu garis lurus mau apa gitu. Zat bisa sekali. Coba kita ngaku, aku dicurigai. Nggak ada. Akhirnya kita yang dituduh itu siapa? Yang dituduh itu Buya Yahya, Kiai Lutfi, Baswari, saya yang dituduh. Terus ini yang tertuduh. Sebenarnya juga yang bisa dituduh Kiai Najih, cuma karena Kiai Najih putranya Kiai Maimun, selamat beliau. Itu bedanya nasab ya. Nasab itu menentukan nasib gitu. Sebenarnya yang banyak mengendalikan beliau, Kiai Najih itu. Karena kita kan sering ketemu kan. Jadi NU garis lurus itu sebenarnya apa? Bukan organisasi. Gak ada namanya organisasi NU garis lurus. NU garis lurus ini hanya forum silaturahmi. Dan ini anggotanya tidak terdaftar. Mengapa? Karena gak ada pendaftarannya. Ini jalan sendiri terserah. Di mana-mana, Pak Yai, saya juga NU garis lurus katanya. Ya sudah, kalau begitu. Mau apa lagi? Dan ini kajiannya ilmiah. Tujuannya apa namanya? Silaturahim, ya, silaturahmi para ulama dan warga Nahdliyin kultural yang masih ingin istiqomah di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak terpengaruh dengan Wahabi, Syiah, Hizbut Tahrir maupun Liban. Nah, sekarang ini mungkin jawaban saya juga menyambung pada pertanyaan berikutnya. Jadi ya, sejak ini ya, sejak masa Orde Baru, sejak masa-masa Orde Baru, karena memang ini mulai terjadi masyarakat kita yang mendapat beasiswa ke Timur Tengah. Ada yang beasiswanya ke Saudi Arabia, ada yang beasiswanya ke Iran, ada yang ke Al-Azhar, ada yang beasiswanya ke Amerika. Dan itu warga Nahdliyin. Maka setelah kembali ini berwarna-warni. Ada yang misalnya ketua umum kita, Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot, pada waktu menulis disertasi S3 Silatullah bil Kaun, Ladat Tasawuf Al-Falsafi, karena kuliahnya di Ummul Qura, tempatnya Wahabi, maka di disertasinya sangat Wahabi. Bahkan Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi dianggap sesat di bukunya itu. Nah, setelah pulang beliau gak jadi Wahabi,
malah anti Wahabi, tapi malah bela Syiah. Ini, dan ini kenyataan, bukunya ya ada, kemudian rekaman-rekaman ceramahnya ada. Mau ditutup-tutupi gak bisa, memang ada. Kemudian juga ini satu contoh ya, warna-warni pemikiran orang yang ada di NU. Jadi memang ada yang terpengaruh dengan Syiah. Kemudian yang terpengaruh dengan liberal juga ada. Yang terpengaruh dengan Wahabi ada, dan ada di struktural juga. Tahun 2012, kira-kira tahun 2012, saya ada pertemuan LBM PBNU, Lajnah Bahsul Masail, karena saya dulu aktif termasuk staf ahli LBM PBNU. Pada waktu pertemuan, Khatib Am waktu itu, Profesor Dr. Kiai Haji Malik Madani bilang pada saya, Pak Kiai, ada salam dari Rois Am, Kiai Sahal Mahfud waktu itu. Apa? Kalau nulis buku Aswaja, agar diberi kata pengantar salah seorang Rois Syuriah, Profesor Dr. Kiai Haji Fulan, nggak saya sebutkan karena sudah wafat. Saya bilang, Pak Yai, saya agak berani kalau beliau ngasih kata pengantar buku saya. Loh kenapa? Aswaja itu pasti beda dengan Wahabi. Loh terus, beliau itu Wahabi yang ada di Rois Am itu, yang jadi Rois PBNU. Loh, apa buktinya? Ini buktinya. Buku-buku Wahabi terbitan Saudi yang dibagi-bagi gratis ke jamaah haji, salah satu yang menerjemahkan beliau ini. Artinya apa? Tokoh Wahabi masuk ke PBNU. Dan memang orang ini sering bertengkar dengan Syuriah yang lain. Saya menyaksikan sendiri. Mengapa? Karena Wahabi. Lama-lama saya tanya pada kawan yang Syuriah di PB, itu kok bisa masuk Syuriah di PBNU? Kan Wahabi itu sering bertengkar dengan sampean. Dia bilang, Pak Yai, saya sudah tanya sama Pak Ketua Umum Kiai Said Akil, itu katanya titipan dari penguasa waktu itu. Artinya ini sudah banyak yang bermain di NU. Susah memang. Nah, lalu liberal ya. Liberalnya juga karena memang ya banyak kader-kader NU yang kuliah di barat. Walaupun nggak kuliah ke barat tapi dapat dana dari barat, akhirnya masuk. Kemarin waktu Bahsul Masail di Munas PBNU di Banjar ya, Jawa Barat. Ketika ada pertanyaan, apakah orang-orang kafir di Indonesia ini harbi, zimmi, mu'ahad, mustahman? Bukan keempat-empatnya, tapi kan kafir. Lalu ada dua orang yang liberal di PBNU bilang bahwa NU tidak tidak menganggap orang beda agama dengan umat Islam di Indonesia itu kafir, itu non muslim. Ini taktik liberal. Mengapa begitu? Menurut orang liberal, orang yang punya kepercayaan pada agama apapun, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, Majusi, itu semuanya orang beriman, bukan orang kafir. Mereka dianggap umat beriman, bukan orang kafir. Karenanya mereka hanya non-muslim. Sebenarnya beriman cuma non-muslim. Dan ini ditulis oleh salah seorang pembesar di PBNU di buku yang pernah diterbitkan secara resmi oleh PBNU tahun 2012. Padahal tidak mengkafirkan orang di luar Islam itu hukumnya murtad. Di dalam kitab-kitab fikih, wa naqta'u bi kufri man lam yukaffir man dana bi ghairi Islam kal yahud wan nasara aw syakka fihi aw tawaqqafa fihi. Dan kami memastikan kekafiran orang yang tidak mengkafirkan orang-orang penganut agama selain Islam, seperti Yahudi, Nasara dan lain-lain, atau meragukan kekafiran mereka, atau tawakkuf, vakum, kafir apa enggak ya? Tidak bersikap. Ini sudah ada juga di PBNU. Kita ini memang Wahabi sesat, Syiah sesat. Di NU sudah mulai muncul pikiran-pikiran seperti itu. Dari sini akhirnya ya, kiai-kiai, ustadz-ustadz, warga Nahdien, bukan cuma kiai, warga Nahdien yang masih yang masih mungkin oleh Allah dijaga, gak mau sama pikiran-pikiran itu. Saya ini kalau ngisi di Jawa Barat, ngisi di Jakarta, ngisi di Sumatera, yang ditanya apa, Pak Kiai, kenapa di NU ada orang berpendapat begitu? Menyebut nama, Pak Kiai, orang itu fulan itu ya apa, sesat apa enggak? Kok bilang begini? Nyebut nama, karena mereka tahu informasi.
Untungnya kita ada di Pasuruan, memang tiap pagi ke sawah, kadang ke mana, entah antar ke Sabe, entar ke Tasik, tak mikir, tak tahu seperti itu. Dan ini informasinya jelas masalah seperti ini. Ini sudah di mana-mana. Makanya saya kira penting ya judul topik mengawal NU dalam perspektif akidah, sosial, budaya dan ini sangat penting, terutama akidah NU. Memang yang baik, warga NU nggak tahu akidahnya orang atas, terutama yang nggak benar. Cukup tahu akidahnya Hasyim Asy'ari, itu saja. Karena di atas yang nggak benar ini banyak. Yang ada di struktural itu ada. Saya kira kita sudah tahu ya, pondok di Sidogiri kan menerbitkan buku Sidogiri menolak pemikiran fulan. Baca di situ. Dan itu buku itu terbitan PBNU, bukan terbitan Wahabi, bukan terbitan NU juga yang menerbitkan. Nah, ini mengapa? Ini proyek semuanya. Makanya di dalam hadis dikatakan badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Segeralah kalian melakukan amal-amal baik agar tidak kedahuluan fitnah-fitnah, sesuatu yang merusak. Kaqita'il lailil mudlim. Fitnah-fitnah ini seperti potongan-potongan malam yang gelap. Katanya salah, tapi kok kiai yang bilang. Katanya agak benar, tapi kok orang NU. Katanya agak benar, tapi kok Habib. Katanya agak benar, tapi kok Ustaz. Yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore-sore masih mukmin, paginya sudah kafir. Yang disampaikan enggak sesuai dengan Islam, malah ajaran kafir. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi masih mukmin, sore sudah kafir. Mengapa? Dalam bagian akhir hadis ini terangkan yabi'ur rajulu dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang menjual agamanya, menjual, menukar atau menjual agamanya dengan arat, dengan benda dari dunia. Artinya apa? Kalau ada pikiran-pikiran menyimpang, tidak sesuai dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasanya ada yang bayar. Ini sesuai dengan hadis. Dan ini tidak hanya sekarang, sejak dulu begitu. Orang-orang di luar Ahlus Sunnah begitu. Mengapa orang-orang Syiah itu bertahan? Karena ulamanya yang mempertahankan. Dan ini pengakuan ulama Syiah di dalam kitab-kitab Syiah. Mengapa ulama Syiah rajin menyebarkan ajaran Syiah? Yastaqilu bidzalikan nas wa ya'khudhu minhumud darahim. Agar dapat makan dari orang-orang Syiah dan dapat uang. Lalu orang-orang Mujassimah yang akidahnya seperti Wahabi, mengapa bertahan? Kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam, li suhdin ya'kuluhu wa hutamin ya'khudhuhu. Karena barang haram yang dia makan dan karena dunia yang dia ambil dari orang. Sekarang juga begitu, orang liberal, orang ini ada yang bayar, itu mahal.